Diet Tia Aristia yang sukses membawanya bertransformasi dan menurunkan berat badan, hingga mencengangkan banyak orang kini memantik kritik dan menuai heboh di ranah publik. Ajakan untuk tak mengikuti anjuran di buku yang ditulis sang artis berseliweran di dunia maya. Lantas, apa sebenarnya yang memicu sumbu polemik diet ala Tia Aristia yang tiba-tiba menyala? Mengapa dietnya dianggap menyalahi kaidah dan memancing kritik ahli gizi? Melihat penampilan Tia Aristia, kini banyak orang iri sekaligus terlecut semangat mereka untuk mengikutinya. Sebagai artis yang saban hari jadi sorotan, penampilan memang tak pernah jadi persoalan biasa. Lebih dari sekedar kebutuhan hidup sehat, ia menjelma bak tuntutan profesi. Dan terlepas dari alasan pemicu para bintang seperti Tia melakoni diet ketat, kisah mereka selalu mengalirkan magnet yang menarik perhatian banyak orang. Terlebih ketika kesuksesan Tia Aristia memangkas berat badan hingga 25 kg dituangkan dalam bentuk buku. Inilah kemudian yang menyulut riak karena sejumlah orang tak sependapat. Di sosial media, ahli gizi sampai membuat utas tentang isi buku Tia Aristia yang dinilai salah kaprah. Kisah ini kian heboh ketika selebgram Julia Balchun menyuarakan rasa geram secara lantang. Untuk mencetus suatu diet tertentu tuh harus ada penelitiannya dulu, ada step by step prosedurnya yang tidak sesederhana itu. Sekarang tiba-tiba seseorang sukses diet, publish bukunya tentang diet pribadi dia yang bikin jenis diet baru dengan aturan yang udah fix, yang nggak fleksibel kan aturannya udah fix. Makanya kurang lebih plus minus 300 kalori, jalan kakinya 45 menit, itu kan kayak yang kaku. Aku bisa bilang programnya itu bener-bener kaku dan mengurung banget gitu, jadi nggak fleksibel. Wujudkan tubuh indah dengan proporsi sempurna, Tia Aristia kini dirisak di dunia maya. Lantaran buku dietnya dianggap sejumlah pihak bisa menjerumuskan publik dan berdampak serius pada kesehatan. Tapi sebelum heboh polemik buku dietnya, Tia sendiri selalu mewanti-wanti bahwa setiap orang memiliki kebutuhan diet yang berbeda-beda. Jadi tidak semua orang bisa mengikuti pola diet ala dirinya, serta mendapat hasil serupa. Dan inilah yang kemudian jadi pertanyaan Yulia. Jika tidak bisa diikuti mayoritas pembaca, mengapa buku itu diterbitkan dan dijual lengkap dengan detail program diet yang dijalaninya? Aku selalu mengingatkan apa yang aku jalankan itu berdasarkan pantauan dokter. Jadi kalau misalkan kalian mampu untuk pergi ke dokter yang bisa mengatur nutrisi kalian, hayo, biar lebih pasti, karena pastinya setiap orang itu punya kebutuhan yang beda-beda. Yang paling aku nggak suka itu pertama adalah kalorinya ekstrim banget. Itu sama anak aku mau Kak, kalori yang dimakan sama balita itu lebih banyak yang dimakan balita daripada yang di situ. Tapi di disclaimer-nya ada ditulis kalau ini tuh sebenarnya khusus specifically dibikin untuk teteh Tianya aja, jadi bukan untuk diikutin publik. Kalau bukan diikutin publik, ngapain di print di buku dijual? Udah jelas bakal diikutin, itu nggak masuk akal gitu loh. Mau dibikin disclaimer, hey guys, kamu harus konsultasi sama dokter ya, karena yang di sini itu cuma diet aku loh, bukan yang aku nggak nyuruh kamu ikut-ikutan bla bla. Ya namanya di print orang pasti ngikut, Neng. Aku bilang bukunya Tia bukannya gara-gara apapun ya, karena balik lagi aku ngerasa nggak ada salahnya. Balik lagi aku bilang diet itu tuh masing-masing orang menerimanya itu pasti akan beda-beda. Diet si A, mungkin dietnya Mbak Yul tadi sama dietnya Tia tadi, ya mungkin sama-sama benar atau mungkin juga sama-sama salah. Tapi bagiku itu memang aku sendiri ngalamin gitu loh. Maksudnya gini, setiap orang yang namanya diet itu pasti cara asupannya tuh beda-beda. Silang sengkarut buku diet Tia Aristia masih berselimut banyak tanda tanya. Yang jelas, untuk diri sendiri Tia sukses meretas transformasi. Tubuh besar yang dulu membuatnya kesulitan bergerak hingga mengganggu kesehatan kini telah hilang. Tia Aristia tampil langsing bak gadis remaja. Konsistensi dan keteguhan hati disebut jadi kunci untuk bisa menggenggam kesuksesan dalam menurunkan berat badan. Gimana sih supaya kita bisa konsisten, gimana sih buat ngebangun niat gitu, kayak nggak bisa gitu, kita nggak bisa nyemangatin kalian untuk kalian konsisten, itu tuh harus ada di dalam diri kalian. Dan kalau misalkan dibilang banyak godaan-godaan di sekeliling kita, udah pasti, tapi gimana cara kita nanggepinnya, kita tanggepin aja dengan senyum-senyum, bercanda. Ketika kita punya prinsip yang kuat, udah pasti orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita akan menghargai prinsip kita.
Setiap orang punya kebutuhan gizi berbeda. Dan untuk mencapai proporsi tubuh ideal, setiap orang punya takaran berbeda-beda pula. Yang jelas tak hanya Tia Aristia yang membuat publik pangling. Ricky Cuaca adalah salah satu artis yang mampu menghilangkan bobot tubuh cukup banyak hingga tampil seperti sekarang. Stereotip negatif dan cibiran banyak orang adalah pelecut semangat Ricu untuk menurunkan berat badannya. Tidak mudah dan butuh perjalanan panjang hingga memakan waktu tahunan baginya sebelum mendapat bentuk tubuh idaman. Bahkan diet ekstrim seperti makan sekali sehari pernah dijalani. Kalau dibilang ekstrim, iya ekstrim. Tapi kan balik lagi, itu ekstrimnya segimana sudut pandang. Dalam arti kayak gini, kalau orang diet ya, kalau orang diet pemula, itu pasti bagi mereka itu ekstrim. Tapi kalau misalnya orang yang udah diet bertahun-tahun kayak aku nih, untuk makan kayak begitu, itu nggak ekstrim lagi. Karena aku udah melakukan hal yang lebih ekstrim lagi dari itu gitu loh. Jadi dari sudut pandang ke siapa dulu nih bilang ekstrimnya. Mungkin kalau orang yang baru dietnya besok, belum pernah diet sebelumnya, tiba-tiba cuma makan 2 sendok nasi, ya bener ekstrim. Karena kan balik lagi, kita diet itu kan harus benar-benar bertahap. Gak bisa langsung dibabat habis cara makan kita yang lama, tiba-tiba diganti dengan cara makan yang baru dengan 2 sendok nasi, itu ya memang gak bisa juga gitu. Aku pernah melakukan hal yang ekstrim ya, tapi aku nggak pernah woro-woro ya. Means berarti ini adalah cara aku sendiri. Itu terserah itu benar apa enggak. Tapi aku pernah cuma makan 1 kali sehari dengan aku workout 2 jam. Malamnya cuma minum air putih. Itu benar-benar ekstrim sih menurut aku. Karena kita udah 2 jam workout non-stop. Maksudnya stopnya cuma water break aja. Tapi aku cuma makan sekali sehari. Itu pun cuma makan yang biasa aja gitu. Selain Ricky Cuaca, Deddy Corbuzier yang bertubuh kekar di usianya yang sudah berkepala 4 juga merentang perjalanan panjang tentang pola diet. Pernah memiliki bobot di atas 100 kg, kemudian menjadi sangat kurus. Sosok yang melejit namanya sebagai mentalis ini akhirnya menemukan pola diet yang sesuai sehingga mendapat bentuk tubuh seperti sekarang. Orang tuh selalu bilang kan kalau aku udah bagus, kalau kamu kan ada contohnya. Kalau Mas Deddy tuh kan pernah gemuk banget, sampai obes. Terus pernah kurus akhirnya waktu OCD, terus sekarang malah digedein lagi karena tapi lebih pakai otot, lebih berotot maksudnya. Gua bete dengan orang-orang yang ectomorph. Iya. Dia bisa makan apa saja, badannya tidak pernah gemuk. Nah, akan tetapi orang-orang yang ectomorph akan sulit untuk membangun massa otot. Jadi so is plus minus lah, nggak ada yang sempurna kan gitu. Nah buat gua bisa membangun massa otot. Jadi artinya lu harus kerja 2 kali lipat. Lu tahu dulu tubuh lu seperti apa, cek dulu hormonnya seperti apa. Sometimes ada orang-orang yang nggak bisa kurus sama sekali karena hormonnya salah. Berbicara mengenai body yang proporsional atau misalnya hashtag body goals, apalagi buat wanita, itu memang hal yang sangat-sangat super sensitif. Jadi kita sebagai pribadi gitu ya, mau cewek, mau cowok, mau remaja, mau ibu-ibu, semuanya kalau ingin mendapatkan berat badan yang ideal, carilah cara yang terbaik tanpa mengurangi efek samping yang berlebihan.